Berikut adalah terjemahan paragraf ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan jumlah karakter yang sama, menyesuaikan gaya, konteks, penggunaan kata, lokasi, dan satuan ukur sesuai dengan penulisan Indonesia, serta mengganti nama karakter menjadi nama Indonesia. Tersenyum di luar, namun menangis di dalam. Tubuh masih hidup, tapi jiwa sudah lama merasa terlupakan. Pernahkah Anda terbangun pagi, menatap plafon kamar dalam sunyi, dan bertanya dalam hati, mengapa saya merasa begini? Mengapa tubuh saya lemas, tidur tak nyenyak, dan seolah ada suara batin yang berkata Anda bisa membantu? Jika Anda pria berusia di atas 60 tahun, mungkin pertanyaan itu bukan hal baru. Dan jika Anda merasa malu membicarakannya, Anda tidak sendiri. Hari ini, saya ingin Anda mendengar, bukan sebagai dokter, melainkan sebagai seseorang yang juga pernah mendampingi banyak pria seusia melewati kegelapan serupa. Saya ingin Anda bertahan di sini. Jangan terburu menutup video ini, karena ini bisa jadi titik balik hidup Anda. Dalam 50 menit ke depan, saya akan berbagi tentang sesuatu yang tak diajarkan di rumah sakit. Tentang teknik sederhana dari tangan Anda sendiri yang bisa menjadi jantung kedua untuk menghidupkan kembali vitalitas yang mungkin telah lama hilang. Namun, lebih dari sekadar teknik, ini adalah kisah tentang harapan, tentang rasa percaya diri yang bisa pulih, tentang istri yang masih menanti Anda pulang sebagai lelaki utuh, dan tentang malam-malam yang bisa kembali hangat tanpa perlu kata-kata. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan pil atau alat medis mahal, melainkan sentuhan penuh kesadaran, napas yang tenang, dan keyakinan bahwa saya masih pantas dicintai. Pernahkah Anda berpikir bahwa hanya dengan menekan satu titik kecil di tangan, Anda bisa mengubah seluruh kualitas hidup? Jika Anda melewatkan bagian ini, bisa jadi Anda kehilangan solusi yang telah dicari selama bertahun-tahun. Dan saya tidak ingin Anda menyesal karena terlambat. Izinkan saya bercerita tentang Pak Budi, seorang pria yang dihormati di lingkungannya. Suaranya dalam, langkahnya tegap, dan matanya berbinar seperti pemuda yang selalu yakin pada hidup. Namun, waktu berlalu, dan seperti banyak pria lain, tubuhnya mulai memberi isyarat yang tak pernah ia duga sebelumnya. Suatu pagi, Pak Budi menyadari ereksi paginya hilang. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus. Ia diam, tak mengeluh. Namun, sejak hari itu, sesuatu berubah di dalam dirinya. Istrinya, Bu Ani, masih tersenyum hangat setiap pagi. Tapi di balik senyum itu, Pak Budi mulai merasa tak lagi layak. Ia mulai enggan bercermin, menghindari menyentuh tangan istrinya, dan tidur membelakangi. Bukan karena tak cinta, justru karena terlalu cinta, ia takut menunjukkan dirinya yang rapuh. Bukan hanya soal seksual, tapi tentang rasa perkasa, harga diri, dan peran sebagai lelaki yang melindungi. Ketika tubuh tak lagi bangun dengan penuh tenaga, pria sering merasa jiwanya ikut runtuh. Tak heran, banyak yang mulai diam, menjauh, dan perlahan menghilang dari percakapan dalam rumah mereka sendiri. Tak berhenti di situ. Malam-malam Pak Budi juga mulai retak. Tidurnya gelisah, terbangun setiap 2 jam. Kadang ia hanya duduk termenung di pinggir ranjang, memijat kening, lalu menatap gelap. Dan di pagi hari, tubuhnya terasa berat, napasnya pendek, dan pikirannya kabur. Padahal saya sudah tidur, katanya pelan. Tapi kenapa rasanya seperti belum hidup? Ketika kualitas tidur menurun, segalanya ikut runtuh. Emosi jadi labil, mudah marah, sulit fokus, dan rasa letih menjadi teman yang diam-diam menempel setiap jam. Banyak pria seusia Pak Budi berpikir bahwa ini normal, bagian dari menjadi tua. Namun, di balik kata normal, itu tersembunyi rasa malu, kekecewaan, dan kesepian yang menumpuk seperti debu yang tak disapu. Mereka tak bicara, tapi tubuh mereka berteriak. Dan sayangnya, banyak yang tak mendengar. Pernahkah Anda merasa tubuh Anda seperti berkhianat? Bangun pagi dengan rasa hampa? Atau melihat istri Anda tidur sambil membelakangi karena Anda terlalu sering menolak kedekatan? Mungkin Anda sedang melalui hal yang sama dengan Pak Budi. Tapi saya ingin Anda tahu satu hal. Ini bukan akhir. Ini belum selesai. Selama ini, banyak pria berpikir bahwa hilangnya vitalitas semata-mata karena usia, seperti jam yang kehabisan baterai. Namun, sains dan pengalaman klinis saya menunjukkan hal berbeda. Ini bukan tentang usia, tapi tentang sinyal tubuh yang terabaikan terlalu lama. Tubuh kita tak pernah benar-benar diam.
Ia selalu berusaha berbicara melalui rasa lelah, sulit tidur, atau emosi yang mudah meledak. Tapi kita sering memintanya diam. Kita bilang, "Saya masih kuat." Kita minum kopi, memaksa kerja, dan menganggap semuanya masih bisa ditahan. Sampai suatu hari, tubuh berhenti memberi sinyal. Ia menyerah. Dan itulah saat kita merasa benar-benar kosong. Di dalam tubuh laki-laki, ada satu sistem yang sangat sensitif terhadap stres, kelelahan, dan kebiasaan harian, sumbu otak hormon saraf. Di antara sistem itu, ada kelenjar kecil yang sangat berpengaruh, namun sering dilupakan, kelenjar pineal di otak yang bertugas memproduksi hormon melatonin. Ketika stres meningkat, ritme tidur terganggu, dan hormon melatonin tak diproduksi secara optimal. Akibatnya, tidur jadi dangkal. Dan dari tidur yang tak berkualitas, semua malapetaka dimulai. Testosteron turun, suasana hati kacau, sirkulasi darah melambat, dan vitalitas perlahan memudar. Tapi, twistnya bukan hanya itu. Selama lebih dari 20 tahun menjadi dokter, saya menyaksikan satu pola menarik. Pria yang kehilangan vitalitas bukan karena tubuhnya rusak, tapi karena mereka tak lagi menyentuh dirinya sendiri dengan kesadaran. Mereka lupa menyentuh tangan, dada, wajah mereka. Mereka hanya menekan tombol remote, layar ponsel, dan lemari es. Mereka berhenti menyentuh tubuh mereka sendiri sebagai tempat yang layak dirawat, dihargai, dan disapa. Dan inilah twist yang mengejutkan. Di dalam telapak tangan Anda sendiri, tersembunyi saklar untuk menyalakan kembali seluruh sistem tubuh yang sedang tertidur. Telapak tangan bukan sekadar alat kerja, bukan hanya tempat menggenggam atau memegang. Dalam dunia pengobatan timur, ia adalah jantung kedua dengan ribuan ujung saraf yang terkoneksi langsung ke hormon, pembuluh darah, dan bahkan emosi terdalam kita. Anda mungkin tak percaya, tapi hanya dengan menekan 3 titik di telapak tangan, tubuh Anda bisa mengirim sinyal ke otak untuk tidur nyenyak, ke jantung untuk aliran darah lancar, ke testis untuk meningkatkan testosteron, dan yang lebih penting, mengirim pesan bahwa Anda masih hidup dan masih berharga. Pak Budi tak pernah merokok, tak minum alkohol, makan cukup, bahkan rajin jalan pagi. Tapi tetap saja tubuhnya melemah, tidurnya terganggu, kehidupan ranjangnya membeku, dan senyum istrinya mulai terasa seperti pengingat yang menyakitkan. Jadi, salah saya di mana, Dok? Itulah kalimat yang ia tanyakan pada saya suatu pagi. Dan disinilah banyak pria keliru. Mereka pikir kesehatan hanya soal makanan dan olahraga, tapi kesalahan terbesar justru tersembunyi dalam kebiasaan harian yang tampak normal. Mari saya ungkapkan beberapa kesalahan diam-diam yang sering tak disadari. 1. Tidur sambil membawa pikiran kacau. Banyak pria tidur bukan untuk istirahat, tapi untuk lari. Mereka tidur dengan kepala penuh rasa bersalah, ketakutan, beban, dan kekosongan. Mereka tak menyadari bahwa pikiran gelisah sebelum tidur akan mengacaukan seluruh sistem hormon selama malam. 2. Mengabaikan tangan sendiri. Tangan adalah perpanjangan dari jantung, tapi kita memperlakukannya seperti alat mesin. Jarang disentuh dengan lembut, jarang dirawat, jarang diajak bicara. Padahal, di sanalah titik-titik kunci vitalitas terembunyi, menunggu untuk dibangkitkan. 3. Menganggap hilangnya vitalitas sebagai hal wajar. Inilah kesalahan fatal. Ketika seorang pria berkata, "Sudah umur segini, wajar kalau tak sekuat dulu," ia sedang menandatangani surat penyerahan diri. Padahal, tubuh tak meminta kita menjadi muda kembali. Ia hanya minta dihargai. 4. Tak bicara, tak mengeluh, tak minta tolong. Banyak pria terbiasa diam. Mereka pikir menjadi kuat berarti menahan semuanya sendiri. Tapi, justru di balik diam itu, stres mengakar, dan stres yang tertahan adalah racun paling ganas bagi sistem hormon pria. 5. Malu terhadap tubuh sendiri. Saat pria mulai enggan bercermin, menghindari menyentuh istrinya, atau merasa jijik terhadap dirinya sendiri, itu bukan hanya soal fisik, itu luka emosional. Dan luka emosional bisa melumpuhkan testis lebih cepat daripada penyakit fisik apapun. Kesalahan-kesalahan ini tak terlihat, tak terdengar, tapi dampaknya seperti tetesan air di atas batu, diam-diam menghancurkan yang dulu kokoh. Saya tak menyalahkan Anda. Saya tahu semua ini tak diajarkan di sekolah, tak ditulis di buku panduan keluarga. Tapi hari ini, saya ingin Anda melihat bahwa kesalahan diam-diam bukanlah kutukan.
Itu adalah panggilan lembut dari tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk berubah. Kita sering mencari solusi di luar tubuh. Suplemen mahal, alat modern, obat kuat dari luar negeri. Tapi kita lupa bahwa tubuh kita sendiri adalah apotek terbaik, dan telapak tangan yang selama ini hanya kita gunakan untuk memegang, mengetik, dan memutar keran air, ternyata menyimpan kunci untuk membuka kembali gerbang vitalitas yang tertutup oleh usia dan stres. Dalam pengobatan Tiongkok kuno, telapak tangan disebut sebagai jantung kedua. Mengapa? Karena di dalamnya terdapat lebih dari 17.000 ujung saraf yang terhubung langsung ke jantung, paru, ginjal, sistem hormon, dan organ reproduksi. Artinya, menyentuh tangan adalah menyentuh seluruh tubuh. Dan di antara ratusan titik akupresur itu, ada 3 titik emas yang bisa membantu Anda memulihkan kembali tenaga, gairah, dan tidur nyenyak hanya dalam waktu 2-3 minggu. Mari saya ajak Anda mengenal 3 titik ajaib itu. Titik pertama, Laogong, titik pusat energi jantung. Letaknya di tengah telapak tangan, persis di titik yang tersentuh jika Anda melipat jari tengah ke bawah. Dalam ilmu akupresur, titik ini terkait erat dengan sirkulasi darah, ketenangan pikiran, dan gairah dalam hubungan. Cara memijatnya, duduk tenang, tarik napas dalam, lalu gunakan ibu jari tangan satunya untuk menekan lembut titik ini selama 1-2 menit dengan gerakan memutar searah jarum jam. Saat memijat, bayangkan Anda sedang menyalakan kembali aliran energi yang sempat tertidur. Titik kedua, Shenmen, saklar emosional laki-laki. Titik ini terletak di antara jari manis dan kelingking, sedikit di bawah buku jari. Dalam pengobatan timur, titik Shenmen dikenal sebagai pintu pelepas stres dan beban batin pria, karena disinilah tubuh menyimpan trauma, ketegangan, dan perasaan tak terucap. Cara memijat. Tekan perlahan titik tersebut selama 30-60 detik sambil menarik napas dalam dan melepaskan pelan. Rasakan bagaimana tubuh Anda mulai melembut, ketegangan di dada mereda, dan ada ruang baru terbuka di dalam hati. Titik ketiga, zona refleks pineal, penjaga tidur dan hormon pria. Bukan satu titik, tapi sebuah zona kecil di pangkal telapak tangan, tepat di atas pergelangan. Zona ini terhubung dengan kelenjar pineal yang membantu produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur tidur dan mendukung produksi testosteron. Cara stimulasi. Gunakan jari telunjuk untuk mengetuk ringan zona ini sebanyak 60 kali, istirahat 30 detik, lalu ulangi. Lakukan secara ideal 10 menit sebelum tidur. Apa kata ilmu kedokteran? Banyak penelitian neuromodulasi modern kini mengakui bahwa stimulasi saraf perifer di tangan dapat memengaruhi sistem otonom tubuh, mengaktifkan hormon parasimpatis, menurunkan kortisol, dan memperbaiki kualitas tidur serta hasrat seksual secara bertahap. Sebuah studi di Journal of Psychiatric Research tahun 2021 menunjukkan bahwa akupresur lembut di titik-titik tangan tertentu secara konsisten meningkatkan kadar melatonin dan menurunkan kecemasan pada lansia. Dan yang lebih indah, Anda bisa melakukannya sendiri di rumah tanpa biaya. Hanya perlu Oktober 15 menit setiap malam di ujung hari, dengan niat tulus, napas perlahan, dan sentuhan penuh kasih terhadap tubuh Anda sendiri. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan alat canggih, tapi hanya mengizinkan tangan kita menyentuh diri kita sendiri seperti menyentuh orang yang kita cintai. Pak Budi menuliskan di buku hariannya, "Hari pertama saya memijat tangan, saya tak yakin ini akan berdampak apa-apa. Saya hanya melakukannya karena ingin mencoba, karena tak ada yang lain yang berhasil. Malam itu, saya masih terbangun 2 kali, tapi ada satu hal berbeda. Napas saya lebih tenang, dan pagi harinya saya tak merasa secemas biasanya." Minggu pertama, Pak Budi hanya mengikuti langkah sederhana, merendam tangan di air hangat, mengoles lotion jeruk, memijat 3 titik, makan pisang dan kenari, lalu memakai sarung tangan katun. Ia tak berharap banyak, tapi ia lakukan dengan tenang setiap malam. Minggu kedua, perubahan mulai terasa. Ia bangun dengan perasaan lebih segar. Tidur yang tadinya seperti gelap kini terasa lebih nyata. Suatu pagi, ia berkata dengan suara bergetar pada istrinya, "Tadi pagi tubuhku seperti dulu, sayang. Sudah lama aku tak merasakan ini." Bu Ani tak menjawab. Ia hanya menatap suaminya, tersenyum, lalu memeluknya dari belakang. Tak ada kata-kata, hanya napas yang bertemu dan keheningan yang dipenuhi rasa syukur. Minggu ketiga, Pak Budi mulai tersenyum lebih banyak. Ia mulai mengajak istrinya jalan pagi lebih lama. Bahkan suatu pagi,
Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, membuka baju atas, dan menatap tubuhnya. "Ternyata aku masih hidup di dalam tubuh ini," katanya lirih. "Apa yang berubah? Apakah tubuhnya menjadi muda kembali?" Tapi semangatnya, jiwanya bangkit. Ia tak lagi merasa seperti beban. Ia tak lagi menghindari cermin atau tangan istrinya. Dan yang paling indah, ia tak hanya pulih sebagai pria, tapi juga sebagai suami, sahabat, dan manusia utuh. Hari itu, di balkon rumah, Pak Budi menggenggam tangan istrinya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia kembali tertawa seperti anak muda. Pak Budi beruntung karena ia memulai langkah kecil sebelum tubuhnya benar-benar menyerah. Tapi banyak pria lain tidak. Saya pernah menemui seorang pria bernama Pak Agus. Ia menunda semua. "Nanti saja," katanya. "Saya masih bisa jalan, masih bisa makan." Ia berpikir tubuh akan baik-baik saja selama ia tak merasa terlalu sakit. Tapi kenyataannya berbeda. Yang datang bukan sakit mendadak. Yang datang adalah kelelahan perlahan. Napas pendek saat naik tangga, suara istri yang semakin jarang ia jawab, tatapan kosong ke arah televisi. Dan kemudian, rasa malu ketika ia sadar bahwa pagi-paginya sudah lama tak menyapa dengan keperkasaan. Tubuh kita tak menjerit. Ia hanya diam dan melepaskan satu fungsi demi satu tanpa suara, tanpa drama. Tapi akibatnya, dalam sekejap, Anda bisa kehilangan rasa percaya diri, kehilangan senyuman istri Anda, dan kehilangan diri Anda sendiri. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Jangan biarkan malam ini jadi malam berikutnya di mana Anda terbangun jam 3 pagi, menatap plafon kamar, dan bertanya, "Kemana perginya saya yang dulu?" Karena faktanya, semakin Anda tunda, semakin tubuh Anda menjauh, dan semakin sulit untuk kembali. Mungkin malam ini adalah saat terakhir tubuh Anda masih cukup kuat untuk merespons pijatan ringan. Mungkin besok sudah berbeda. Dan jika Anda menunggu waktu yang tepat, saya takut tubuh Anda sudahlah lebih dulu sebelum waktu itu datang. Saya tak ingin menakut-nakuti Anda, tapi saya ingin Anda sadar, harapan itu ada, tapi hanya untuk mereka yang bersedia memulai hari ini. Pernahkah Anda merasa seolah Anda mulai menghilang dalam keluarga sendiri? Anda ada di ruang tamu, tapi tak lagi jadi pusat perhatian. Anak Anda kini lebih sering berdiskusi dengan menantu soal keputusan rumah. Istri Anda lebih banyak bicara dengan cucu, dan Anda duduk diam, menatap keluar jendela, berpura-pura membaca koran yang tak lagi benar-benar Anda baca. Itu bukan karena mereka tak mencintai Anda, tapi karena Anda sendiri perlahan mundur, menyembunyikan diri, merasa tak lagi berguna. Dan rasa itu, rasa tak berguna, adalah luka terdalam yang bisa dialami seorang pria. Saya tahu, karena saya sudah melihatnya di mata ratusan pasien pria seusia Anda. Tatapan yang berkata, "Saya bukan siapa-siapa lagi." Tapi izinkan saya membisikkan satu kebenaran. Anda masih pantas dicintai. Anda masih berarti. Dan Anda masih bisa menjadi cahaya bagi keluarga Anda, bukan karena tenaga, tapi karena ketulusan dan keberanian untuk pulih. Pulih bukan berarti kembali muda. Pulih berarti kembali hadir. Pulih berarti berani tersenyum meski lutut gemetar. Berani menyentuh tangan istri Anda dengan getar rasa yang selama ini Anda pendam. Berani berkata, "Aku ingin sembuh, bukan hanya demi aku, tapi demi kita." Karena seorang pria tidak diukur dari seberapa keras ia bisa menahan rasa sakit, tapi dari seberapa lembut ia bisa mengakui bahwa dirinya juga butuh disembuhkan. Dan ketika Anda memijat tangan Anda sendiri malam ini, saya ingin Anda membayangkan bahwa Anda sedang berkata pada tubuh Anda, "Maaf karena aku lama tak memperhatikanmu. Terima kasih karena kau masih bertahan. Dan mulai hari ini, aku akan menjagamu lagi." Jika malam ini Anda merasa tersentuh, jika hati Anda diam-diam berbisik, "Saya ingin mencoba," itu sudah cukup. Anda tak perlu menjadi sempurna. Tak perlu tahu semua langkah. Yang Anda butuhkan hanyalah satu hal, keinginan tulus untuk kembali hidup dengan utuh. Saya di sini bukan sebagai dokter yang menggurui, tapi sebagai seorang teman yang ingin berjalan bersama Anda. Dan jika Anda merasa video ini berguna, tolong, bukan demi saya, tapi demi orang lain yang mungkin diam-diam sedang berjuang seperti Anda, bagikan. Bagikan kepada sahabat lama Anda, saudara, tetangga, atau bahkan cucu Anda yang mungkin ingin merawat kakeknya.
Karena bisa jadi satu video kecil ini menyelamatkan satu jiwa yang hampir padam. Jika Anda sudah memulai pijatan malam ini, tulis di komentar, "Saya mulai malam ini. Saya ingin pulih." Biar komentar Anda menjadi cahaya bagi orang lain yang membaca. Karena penyembuhan bukan hanya soal tubuh, tapi tentang kebersamaan, tentang tidak merasa sendirian lagi. Dan jika Anda ingin kami terus membuat video seperti ini, yang penuh empati, ilmiah, dan menyentuh jiwa, jangan lupa berlangganan saluran ini. Bukan demi angka, tapi demi komunitas, demi harapan, demi hidup yang lebih layak bagi kita semua. Bayangkan malam ini, Anda duduk sendiri di kamar yang tenang, lampu redup, udara hangat. Di samping tempat tidur, istri Anda sudah tertidur. Napasnya pelan dan damai. Dan Anda, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, menatap telapak tangan Anda sendiri. Tangan yang dulu menggenggam bayi Anda saat pertama lahir. Tangan yang dulu membangun rumah, memperbaiki atap bocor, membasuh keringat di dahi anak Anda saat sakit. Tangan yang dulu menggenggam tangan istri Anda saat mengucap janji dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Kini tangan itu sedikit keriput, tapi tidak mati. Tangan itu masih hidup, dan malam ini, tangan itu ingin menyentuh tubuh Anda sendiri dengan cinta. Malam ini, sebelum Anda tidur, katakan pada diri Anda, "Malam ini, aku kembali." Karena sejatinya, seorang pria tidak pernah benar-benar tua selama ia masih bisa menyentuh hatinya sendiri. Dan jika Anda merasa sendiri, ingatlah, di balik layar ini, ada ribuan pria lain yang juga memulai dari pijatan pertama malam ini. Kita tidak sedang memijat tangan. Kita sedang menghidupkan kembali harapan. Selamat malam, sahabatku. Tidurlah dengan damai. Besok pagi, dunia menunggu versi terbaik dari Anda, yang lahir kembali dari sentuhan malam ini. Anda masih pantas dicintai. Anda masih bisa menjadi cahaya. Anda masih hidup. Dan hidup Anda masih layak diperjuangkan.